Bapak mengelola hubungan pelanggan apa? Nah, kita untuk di bisnis sih ya untuk menetapkan angka bisnis dan nilai bisnis ya. Kan? Karena kita kan jadi pungkiri segala sesuatunya kita itu semuanya itu ada semua pelanggan atau perusahaan di bidang travel istilahnya walaupun punya sendiri di awal-awal nggak ada yang bisa langsung beli cash. Jadi kalau di bisnis ini ya memberi anak pelanggan itu ya untuk penghasilan karena yang kita untuk disejahterakan banyak dari karyawannya dari driver banyak. Kalau implementasinya gimana ya? Implementasi harness ke pelanggannya dari segi teknologi, misalnya dari web atau dari media sosial. Kita dari menggunakan sekarang dari misalnya ada komen ya, ada untuk pemberitahuan, misalnya dari tiket promo, tiket apa gitu kan. Kita mulai di medsos, ada di Twitter, Facebook, Blogspot, ada kita pakai di lain ada. Jadi untuk jadwal Anda juga kita bisa dilihat dari Yang paling aktif apa Bang? Media sosial. negatif. Yang paling aktif itu Facebook, Facebook. Facebook sama Twitter. Karena kita ada tim Oh, tim khusus. tim khusus NHT namanya NHT Komunikasi. NHC itu apa? Niaga Handal Cemerlang itu PT kami. Aris itu anak perusahaannya. Aris itu kan di atas itu PT-nya itu NHC. Nah, di NHC itu ada NHC Komunikasian, ada F&B ya, yang pengelola minuman, ada atlet, ada ACCC mekanik, itu bengkelan. Terus kalau cara praktik harness untuk mendapatkan pelanggan baru gimana? Kita biasa di promo kita selalu ada di promo ya. Enggak di brosur, banyak kan brosur. Kalau di Purwakarta dengan kita masuk juga di radio. Kok beda ya Pak ya? Yang di Kalau di Jatinangor ini kan kita udah sebenarnya kan paling untuk bentuk awal kita nggak begitu susah dari pelanggan mempertahankan dengan banyak saingan itu. Karena kita harus menjaga unit yang ada bagus gitu kan, drivernya juga dari driver, dari pakaian, dari bahasa, tingkah lakunya kita bisa jaga. Sangat berpengaruh untuk mempertahankan pelanggan. Sama unit juga, armada sendiri. Jadi dari armada sama sumber dayanya, baik di tiketing ya, operator kita selalu memberikan bimbingan training ya buat operator gimana cara memberikan pelayanan terhadap customer kita, pelanggannya. Pelanggan itu nggak lapor seperti apa gitu. Kita pandai dengan pelanggan. Kalau pelanggannya dijudesin terus ya kalau saingan sekarang banyak. tadi kan cara mendapatkan pelanggan baru dengan promo dengan brosur, spanduk. Kalau meningkatkan pelanggan yang sudah ada gimana ya? Kita selalu biasanya ada terobosan program, misalnya kita ada promo tiket 10 biasanya. Sekarang ongkos kan kita di 20.000 ya. Gimana caranya kalau nanti promo misalnya di tahun baru atau baru nanti maba Promo berarti nggak bayar gitu ya? Gimana sih? bayar bisa di harga tiketnya. Oh, Kalau untuk maba masih baru misalnya kita bisa jual 15.000. lebih murah lah Pak. Kalau mempertahankan pelanggan yang telah lama gimana? Nah itulah mempertahankan kita dengan cara yang sekarang ya kita pikirkan ya kita membina dulu ya operator dengan drivernya.
driver kita pindah sekarang bekerja sama dengan ANSCO ya, ada training juga dengan yang komunikasian untuk training kepada operator. Ada banyak tantangan di operator juga. Manusia itu beda kepala beda kemauan. Yang dilayani kita ini ratusan orang. Ya otomatis kalau keselamatan sebentar aja kadang ada yang tidak menjadi masalah, ada yang menjadi masalah. Komplain. Kita juga berikan ingat untuk armada, makanya kita mempunyai ACCC. ACCC apa itu? ACCC itu mekaniknya di harness. Jadi bengkelnya ada bengkel khusus untuk memberikan yang terbaik lah. Harness itu dia mengenali identitas, riwayat, dan tuntutan dari pelanggan. Enggak. Enggak. Cuman kita paling dari awal aja kita minta untuk data aja ya. Oh, Data aja biasanya. Itu juga kadang-kadang kita diulangi setahun sekali untuk nomor telepon. Jadi ingin kita mengetahui berapa turunnya pelanggan yang lama, berapa sih pelanggan yang baru. Kita paling seperti itu. Enggak ada, tapi kita untuk identitas nama, alamat, dengan nomor telepon aja, HP aja. kalau database pelanggan Pak, itu disimpan nggak? Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak disimpan. Iya, ada datanya paling di NHC. Kalau kritik dan saran ditampung nggak biasanya Pak? Kritik dan saran dari pelanggannya. Sampai saat ini pelanggan yang untuk memberikan misalnya satu kritikan sih melalui telepon ataupun saran melalui telepon aja, juga di Facebook. Itu biasanya dipenuhin nggak dari pihak harnessnya? Iya, langsung kita tanggulangi. Oh, langsung. Iya. Ada hambatan nggak Pak? Misalnya pertimbangan dari atasan gitu untuk apa ya? Ibaratnya menerapkannya itu ada pertimbangan nggak? Misalnya dia pengen diikuti idenya. Iya pasti kita kumpulkan, kita ada musyawarah meeting ya. Oh iya. Manajer otomatis ya kita bukakan apa yang dikeluhkan oleh pelanggan. Begitu pula nanti di Facebook itu kan ada yang menangani langsung. Iya. Apa sih yang sering terjadi komplainnya itu biasanya kita bukan, karena yang kalau dari komplain untuk supir misalnya satu mobil yang komplain satu orang kalau penumpangnya 14 kan kita harus kaji dulu yang 13 nggak komplain, yang satunya komplain kan gimana, nggak bisa kita memvonis bahwa supir itu salah kan. Iya benar. Kalau komplainnya misalnya yang di bawah 7 orang ya 7 orang itu menurut wah ini komplain semua, telepon kita semua ya baru kita proses ya. Jadi pertimbangan semakin banyak orang itu bisa dipertimbangkan ya Pak? Iya. Nah, kita mau buka jalur baru. Kita nih bikin sampah jalur baru nih. Sekarang kita bikin jalur Purwakarta Bekasi. Ya otomatis kita cari dulu survei dari datanya dulu. Berapa orang sih dari Bandung ke Bekasi. Gitu kan. Kalau kita nanti buka ini untung ruginya kan dikaji. Sebelumnya pernah nggak Pak ada masukan dari pelanggan tapi nggak implementasi? Contohnya apa Pak? Contohnya kita sekarang ini kita kaji ada itu dari pelanggan. Kita buka Bekasi. Oh, apa? Bekasi ke? Purwakarta dan ke Jatinangor. Tapi yang cepat yang akan kita di-follow dulu ini yang Bekasi Purwakarta. Bekasi Purwakarta itu dari ide pelanggan. Dari pelanggan. Karena sampai dari sebelum kita buka kita dari pelanggan kita dulu. Iya. Berapa persen sih pelanggan kita yang menggunakan untuk Bekasi. Jadi kan walaupun bukan begitu buka awal itu udah lihat coba nggak dulu lama. Namanya juga kita kan usaha berlebar usaha sayap. Iya. Kalau kan harness pastinya dengan pembeli dekat lah Pak, dengan konsumennya. Kalau supplier ada nggak kerjasama harness Pak, dengan supplier? Untuk spare part Ada. seperti ban itu kita
tidak sama dengan kita nggak pernah ngambil yang lain. Terus dari terdeal juga dengan ya untuk mempermudah daripada kita cari-cari lebih baik dengan kita cari itu diantar Terus lama. menjaga hubungan dengan supplier gimana ya? Dari Arnesnya, cara menjaga hubungan dengan supplier. Oh, itu gampang, yang penting lancar, Apa? keuangannya lancar udah. Oh, Kalau keuangannya terhambat ya pasti supplier juga kan kayak kita dengan BBM nih. Itulah sedikit aja nih kita menjaga hubungan. Kalau lancar ya alhamdulillah sampai sekarang nih udah 4 tahun gitu kan. Kita lihat, tapi kalau kita lambat sedikit aja udah, oh stop dulu nih lambat. terus Itu kalau Pak. misalnya suppliernya kayak apa ya, kayak komplain gitu ke bagian Arnesnya, itu cara mentreatmentnya gimana? Kalau supplier kan mereka komplain nih, ini bayar cuma dibayar uang saja. Asalkan dibayar lah kan. Iya. Pasti enggak. Nggak ada komplain yang lain. Oh, barangnya seperti ini enggak. Justru yang komplain kita ke supplier. Kalau telat bayar gitu dia memaklumi si supplier. Ya kita yang berusaha. Kita udah berusaha untuk tidak telat. Karena dengan jalannya itu kita menghambat juga operasional gitu. Jangan mobil ke bengkel nih. Kalau ada barang yang belum dikirim telat tuh. Kalau kita belum bayar kan dia bahaya juga. Pada hari ini beres besok saja terus semua. Berarti Arnes tergolong cepat lah bayarnya ya, Bang, dengan supplier. Alhamdulillah. Kita kerjasama itu dengan Isuzu, ya, dengan Hino. Kita yang kebanyakan dengan supplier itu kita yang komplain. Kalau mobil ini nih, mobil baru berapa bulan nih udah trouble terus, faktor apa? Kita komplain kan, komplainnya ke Isuzu, komplain ke Hino. Gitu. Kalau kita spare part nih, kita pas beli dikasih kita yang KW, kita pengen orisinil. Nah kita komplain. Iya. Pernah kejadian gitu? Kadang-kadang orang kan disangkanya kita nggak tahu, tapi kan karena itu kadang penangkapannya ya oh itu salah biar oh kita nggak tahu apakah itu salah aja nggak tahu. Kita kerjasama banyak sih dengan minuman aja Coca-Cola itu. Oh, ini juga bagian dari kerjasama Bapak juga, mitra juga ini. Selain supplier, ya selain yang tadi spare part apa lagi Pak mitranya dari Arnes? Udah saya cuma dengan minuman aja Minumannya apa aja? sama minuman dengan Coca-Cola, produk Coca-Cola dan Nestle. Itu Sprite juga. Ya Coca-Cola masuk. Coca-Cola. Dia masuk Coca-Cola. Kalau ini Nestle, jadi dua item ya, dua produk. Udah lama ya kerjasama dengan Udah lama. tahun berapa ya? Ini udah berjalan hampir 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun. Yang spare part lebih lama lagi ya? Iya, itu dari awal. Awalnya tahun berapa itu Arnes? 2012. 2012. Berarti Jadi dididikannya 2011. didirikannya 2011 ya? 2011. Jadi kita jalan 5 tahun. Oh iya. Bentar lagi 6 tahun namanya. Iya, pas nanti aja Desember kita 5 tahun. Ada ulang tahun. Banyak kerjasama gitu aja kita, karena yang lainnya enggak kita sembeli kecuali dengan tiket. Tiketnya masih cetak, masih manual. Belum komputerisasi. Oh, belum komputerisasi. Belum. Karena komputerisasi itu kalau kita pakai ya ini masih dikaji tentang biaya. IT kan mahal. Sementara kita bukan jarak jauh, jarak dekat. Ini kita memenuhi Ghana. Sejauh ini kalau di Arnes yang departemen IT ada nggak? Belum. Itu termasuk kekurangan dari Arnes juga. Iya. Terus tahap menciptakan dan membangun kultur dengan pelanggan gimana? Ya kita berusaha semuanya untuk mencapai kedekatan sih. Nah, gimana? Supaya dekatnya kita dengan sering, makanya saya sering nongkrong di luar untuk ngajak pelanggan ngobrol. Iya. Ya agar kita lebih seperti keluarga. Ya gitu kan. Akhirnya mereka kalau komplain aja nggak sungkan mengenai driver mengenai apa, kalau udah deket kan nggak telepon saya, wah nih driver seperti ini, ya nih operator kok ini jelas seperti ini. Gitu. Ya kita mempunyai pendekatan.
Kalau yang komplain-komplain gitu, Arnes sempat kewalahan nggak Pak mengatasi pelanggan? Enggak, Oh, enggak. karena kita sampai detik ini sih pokoknya wajar. Dari di keterlambatan kalau kita lagi ada kemacetan, Oh, iya. Jadi kan itu kan komplain itu nggak bisa, namanya kelambatan kan nggak bisa ditolerir. iya. Mau dimarahin saya juga tetap olah. Cara untuk menjaga menjaga pelanggan agar setia gimana Pak? Ya sampai kita nggak ada cara sih, kita nggak ada forum khusus untuk pelanggan ya. Paling kita hanya program untuk semua, untuk